Aku akan mencoba adegan stunt yang biasa dilakukan oleh profesional. Aku bukan profesional, dan aku bakal membuktikan sebenarnya adegan berbahaya di film-film itu aman nggak sih? Aku belum pernah selega ini punggungnya barusan, Pak cekrek gitu. Jadi di video kali ini aku bakal nyobain beberapa adegan berbahaya, kayak terbangnya Wanda, kepental kayak The Matrix, wow, dan berhenti di udara kayak Mission Impossible. Aku juga bakal ngasih tahu apa aja yang perlu dipersiapin, mulai dari alatnya apa aja, butuh berapa orang, apa yang kurasakan ketika nyobain. Di dulu segini dulu. Oh my god, apa resikonya? Tete. Berapa biayanya? Maksimalnya itu di angka per hari. Dan yang paling penting adalah gimana caranya bikin semua adegan ini tetap aman. Jadi tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum aku ngelakuin adegan stunt, aku sempat riset dulu buat nyari tahu apa itu stunt. Stunt itu aslinya berasal dari istilah bahasa Inggris yang berarti suatu adegan yang tidak biasa, sulit untuk dilakukan, berbahaya, dan biasanya dilakuin oleh orang-orang yang udah ahli. Terus orang-orang yang lakuin adegan stunt disebut dengan stuntman atau daredevil, atau kalau di Indonesia disebut pemeran pengganti. Karena emang rata-rata di film adegan stunt itu nggak dilakuin sama aktornya. Soalnya kan stunt itu resikonya tinggi ya, dari patah tulang, cedera, luka, kelumpuhan, sampai meninggal. Makanya biasanya tim produksi takut kalau aktor utama kenapa-napa dan bikin syutingnya molor. Oleh karena itu, daripada aktor utama yang melakukan adegan berbahaya, mereka lebih milih ngebayar stuntman yang udah pro. Di Indonesia sendiri, stunt awal mulanya tuh muncul di sinetron TV di pertengahan tahun 1990-an. Di sinetron genre action kayak Deru Debu tahun 1994, Perjalanan, Darah dan Cinta, juga Jackie di 1996. Yang mana sinetron-sinetron tersebut tokoh utamanya semuanya diperankan oleh Ari Wibowo yang emang ahli bela diri. Jadinya dia ngelakuin semua aksinya sendiri. Baru deh dengan makin banyak sinetron dan film yang pakai adegan berbahaya, terus butuh pemeran pengganti. Di awal tahun 2000-an mulai ada berbagai komunitas stunt Indonesia. Salah satunya komunitas Java Stunt yang didirikan oleh Abah Dinar di 2014. Kebetulan tim Java Stunt baru-baru aja ngurusin stunt buat film 13 Bom di Jakarta, Mencuri Raden Saleh, dan 24 jam bersama Gaspar. Nah, karena aku pada dasarnya bukan profesional yang mau nyobain berbagai macam adegan stunt profesional, demi keamanan dan keselamatan aku sendiri, aku minta tolong sama tim Java Stunt buat ngajarin aku gimana sih cara bikin adegan stunt sekaligus buat nyiapin seluruh kebutuhan stuntnya. Buat nyobain adegan stunt ini, aku udah sewa satu studio indoor. Tim Java Stunt juga langsung nyiapin semua yang dibutuhin buat adegan stuntnya. Termasuk mastiin keselamatanku. Aman. Oke, biar aman kalau kena benturan. Dan Mas Denny juga yang bakal jadi pemantau. Nah, Mas Denny merupakan shift rigger buat adegan stunt yang bakal aku coba. Aku juga sempat nanya-nanya ke Mas Denny soal beberapa hal. Di Java Stunt itu emang isinya orang Jawa semua atau bukan, Mas? Kita campuran, Mas. Soalnya namanya Java Stunt. Kalau misalkan ada orang yang minat gabung dan serius untuk menekuni dunia stunt, ayo bareng-bareng gitu. Oke, berarti siapa aja kalau mau belajar stunt bisa langsung ke Java Stunt. Iya, di Instagram ataupun Facebook ada Java Stunt. Sebenarnya komunitas Java Stunt itu emang ada untuk melatih orang-orang yang berminat menjadi stuntman. Dan buat pakai jasa Java Stunt itu butuh maksimalnya itu di angka 15 per hari. Biasanya sih kita ya kalau di film itu ada yang paket satu film, ada yang misalkan kalau cuma sehari ataupun 2 hari itu harian. 15 juta per hari. Ya, gitu. Padahal kalau dipaketin bisa murah. Jadi kalau bikin adegan kayak gitu emang semahal itu ya teman-teman. Setelah aku ngobrol sama Mas Dery, aku jadi berharap agar para stuntman dan stuntwoman di industri film mendapatkan apresiasi lebih atas kerja keras mereka.
Jadi Mas Denny dan tim Javastan ini emang nggak perlu diragukan. Tapi yang perlu diragukan adalah aku, si konten kreator yang jarang banget olahraga. Mentok tuh main Valorant. Itu Valorant udah masuk e-sport kan, berarti udah masuk olahraga. Aku juga hampir nggak pernah ngelakuin hal ekstrim dan datang ke sini tuh juga tanpa ngelakuin persiapan khusus. Dan hari ini aku bakal ngelakuin adegan stunt kayak di film-film. Ya kalau kenapa-napa, videonya tetap masih bisa diupload kok. Jadi lebih rame kan di kolom komentar. Untungnya Mas Denny udah melihat ketakutan aku dan mencoba untuk memperlihatkan bahwa tidak ada yang perlu aku takuti. Bahkan nih, biar aku makin yakin sama keamanan adegan stunt ini, tim Javastan ngelakuin testing dulu dengan salah satu stuntman yang beratnya sama dengan aku. Di sini aku mikir kalau orang lain aja bisa, kenapa harus aku yang ngelakuin ya? Yang pro aja bisa kena cedera, apalagi aku yang cuman amatiran gini. Tapi karena aku pingin ngebuktiin ke kamu apakah stunt di film-film itu berbahaya atau enggak, jadi aku melawan rasa takutku dan tetap nyobain. Yang pertama, aku nyobain bikin adegan terbang seperti di film-film yang kayak Scarlet Witch. Jadi buat bikin adegan terbang di film-film itu pakai sling. Sling itu tali yang diatur sedemikian rupa dengan sistem katrol. Kayak gini susunan tali sama katrol slingnya. Nah, katrol yang digunakan buat sling disebut blok. Jadi talinya bakal lewat blok ini dengan satu sisinya dihubungkan ke badan stuntman, sementara sisi lainnya dipegang oleh beberapa orang. Sehingga ketika orang-orang ini narik talinya, sang stuntman akan terangkat. Karena berat badanku 56 kilo, jadi butuh 2-3 orang buat narik aku. Dan sempat juga mereka nyobain buat narik. Segini dulu. Oh my god. Walaupun di video itu cuma segini, aku nggak nyangka ternyata dari atas tuh tinggi banget. Oke, gini ya feelingnya ya. Untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan stuntman ketika ditarik, stuntman akan mengenakan harness yang disambungkan ke tali yang terhubung dengan stabilizer. Terus untuk beberapa adegan yang lebih tinggi di udara atau adegan yang ada arah gerakannya, yang mana butuh untuk menjamin keseimbangan dan arah gerak di udara, bakal ada orang yang megang tali yang terhubung dengan stabilizer untuk mengarahkan arah stuntman. Tali dan orang ini disebut steerer. Tapi dengan semua tali, blok, dan orang-orang itu tadi, gimana biar bisa jadi seperti film-film action yang biasa kita tonton? Jawabannya ada dua. Yang pertama, waktu syuting pemasangan sling ini nyesuaiin adegan dan arah kamera, supaya orang-orang yang narik slingnya itu nggak kelihatan. Sementara si aktor bakalan pakai baju lengan panjang dan celana panjang biar nggak kelihatan tali, harness, dan pengaman badannya. Dan jawaban kedua, nggak semua tali bisa disembunyiin dengan properti, baju, atau trik kamera. Jadinya semua tali yang kelihatan akan dihilangkan oleh para visual effect artist. Sementara untuk uji coba adegan terbang ala-ala Scarlet Witch punyaku ini, karena lokasinya indoor dan nggak ada properti syuting yang aneh-aneh, sistem sling yang dipakai beda dari yang dipakai Scarlet Witch. Kalau di Scarlet Witch nih kelihatan dia outdoor ya, jadi jelas sistem slingnya bakalan lebih rumit. Sementara adegan ala-ala yang aku cobain sebenarnya cara kerjanya sama, cuman lokasi dan sistem slingnya yang beda. Karena ya yang penting cara kerjanya sama. Jadi sistem sling yang aku pakai ini intinya adalah tali yang kedua ujungnya dihubungkan ke dua titik tumpu yang di atas langit-langit. Kalau divisualin kayak gini. Pada sisi tali yang ini kita sebut titik A. Ujung talinya akan diikat kuat pada salah satu tiang secara kuat. Titik A ini bakal jadi titik tumpu, jadi nggak boleh ikatannya kendor. Terus di sisi lainnya yaitu titik B, dipasangin blok dan sisi talinya dijulurkan ke bawah. Di bawah titik B ada orang-orang yang bertugas buat narik tali dan memastikan bahwa talinya nggak bakal lepas. Dan aku ada di sini, di titik C. Di titik C ini ada blok yang terhubung dengan stabilizer dan harness yang aku pakai. Beberapa dari kamu pasti familiar dengan bentuk harness ini. Mirip kan sama yang biasa dipakai sama orang-orang panjat tebing atau kuli bangunan profesional. Karena fungsi dari harness itu emang buat menghindari cedera kalau jatuh. Dengan cara menahan beban tubuh, jadi semua berat tubuh nantinya bakal bertumbuh di harness ini. Sekedar info, ada beberapa jenis harness dengan fungsi yang berbeda-beda. Kayak harness vest, full body, sama Hong Kong. Nah, yang aku pakai ini tipe harness Hong Kong. Cuma di sini di bagian selangkangan kalau berdiri maksimal ini bolanya kecepit. Ternyata untuk adegan stunt itu nggak boleh pakai sandal. Aku tuh pakai sandal gunung niatnya biar apa ya? Aku nanti nggak pakai apa-apa lah, biar aman, biar sepatunya nggak kenapa-napa. Ternyata suruh pakai sepatu. Jadinya aku mau pinjem nih. Wah ini nggak bisa ngambil. Oke, balik lagi ke sistem sling terbang ala-ala Scarlet Witch ini. Ketika orang-orang di titik B narik talinya, aku yang ada di titik C otomatis keangkat di udara dan biar ada kesan seperti aku terbang, aku perlu lari biar posisi titik C ini bergerak. Dan ketika aku mau mendarat, orang-orang di titik B bakal lepas talinya perlahan sehingga posisi titik C bakal turun dan aku akan mendarat. Ini yang dicontohi sama salah satu stuntman dari Javastan dan waktu aku nyobain, 2, 1, action.
Wow. Susah banget. Buat nyimbangin badan di udara, walau cuma beberapa detik aja, kalau nggak punya pengalaman, susah banget. Aku coba berkali-kali aja, cuma berapa yang lumayan sukses kelihatan kayak terbang. Terus buat adegan jatuhnya juga susah. Karena posisi kakinya tuh harus kuda-kuda. Soalnya kalau enggak bisa. Dan buat jaga ekspresi muka tuh susah banget. Padahal kan kalau aktor harus selalu jaga ekspresinya ya. Untungnya aja setelah beberapa percobaan hasilnya kayak gini. Set. Gimana? Udah jadi the next Scarlet Witch belum tuh? Nah, buat bikin adegan stunt kayak gini tuh mahal banget loh. Makanya aku tuh sebenarnya kepingin bikin videoku yang lain, yang lanjutannya parodi azab yang ini, yang versi lebih ekstrim. Itu tuh kalau bisa ada adegan stuntnya. Nah, makanya biar semua itu bisa terwujud, kamu harus beli kaosku yang ini nih. Kaos Mindplay spesial azab. Lanjut stunt berikutnya, berhenti di udara, kayak Mission Impossible. Buat adegan ini, posisi slingnya berubah. Kali ini hanya ada satu blok aja yang digunakan. Ujung tali yang ini buat narik, sementara ujung yang ini buat nahan bebanku. Sementara buat sistem slingnya lebih sederhana daripada sebelumnya. Jadi tali di sini bakal ditarik sampai aku terbang di udara. Terus talinya bakal dilepas biar aku jatuh. Sementara biar aku nggak melenceng jatuhnya, ada steerer. Nah, buat adegan ini, untuk memastikan badanku nggak terjun bebas kena lantai, ada dipasangi stopper. Ya, sesuai namanya, stopper ini yang dipasang di tali sebagai penanda atau rem buat berhentiin tali. Jadi sebelum aku ngelakuin adegan ini, ada Mbak Arni, stunt woman, yang ngetes sekaligus nyontohin ke aku gimana sih caranya. Karena aku udah lihat adegan yang dicontohin Mbak Arni, aku sempat mikir kalau ini kayaknya easy. Ya, singkat cerita, ini susah loh. Walaupun peralatannya lengkap, keamanannya terjaga, dan juga udah diuji sama ahlinya, ternyata karena aku cuma seorang YouTuber yang olahraganya cuma e-sport, lihatlah ini, kumpulan aku gagal. Bahkan sampai backflip. Gila, aku ternyata terlalu ngeremehin adegan ini. Langsung aku di mana? Aku semasa hidup belum pernah salto, jadi ini pengalaman pertama dibantu kayak gini, kira-kira berhasil nggak ya? Jadi mumpung ada kesempatan buatku nyobain backflip, dan kayaknya kalau bukan sekarang aku nggak bakal pernah ngelakuin backflip seumur hidup. Jadi ya aku cobain berkali-kali backflip di udara kayak di film-film. Ya. Aduh, kena lagi. Gimana, Mas? Mau muntah. Baik lagi ke uji coba, aku adegan berhenti di udara. Akhirnya setelah berusaha menyeimbangkan diri berkali-kali, ini dia hasilnya. Yang terakhir, yang paling susah. Kalau kamu tahu di film-film action tuh ada adegan kelempar kayak gini nih. Sampai kepental jauh, nabrak dinding sampai hancur dindingnya. Nah, ini tuh ternyata pakai sistem sling biar ada efek melayangnya. Dan dinding hancurnya emang properti buat dihancurin. Buat uji coba adeganku ini, karena aku nggak bisa bikin dinding khusus buat dihancurin, aku pakai kardus aja. Jadi tetap mirip-mirip lah nabrak sesuatu gitu. Kalau yang ini sistem kerjanya sama kayak yang terbang di udara. Bedanya yang ini ada steerer, yaitu tali yang dipegang mas-mas ini. Kalau divisualin kayak gini. Sementara buat cara kerja sling ini, ketika talinya diangkat dan aku naik, steerer ini bakal narik dan badanku bakal ketarik ke belakang. Dan terciptalah efek seolah-olah aku kepental. Tapi biar efek kepentalnya makin oke, aku pingin nambahin adegan berantem dulu, baru ketendang. Kayak di film Matrix yang ini nih. Jadinya aku sempet tuh dilatih sama Jabastan koreografinya, dan waktu aku dilihatin adegannya, apakah aku yang cuma manusia biasa ini bisa melakukannya? Wah. Aku belum pernah selega ini punggungnya barusan. Pak cekrek gitu. Ya untungnya nggak kenapa-napa, justru makin sehat kayaknya. Tapi walaupun aku udah nyoba berkali-kali, aku tetap ngerasa kesusahan buat adegan berantemnya. Karena aku tuh takut melukain mas-masnya. Oke. Takut kena.
Kamu tes yang ngindar. Oke. Kalaupun dekat tes yang mundur. Oh, oke. Padahal aku tahu kalau Mas Chan kan udah pro ya, dan udah ahli banget buat adegan berantem kayak gini. Ternyata aku tuh orangnya nggak tegaan. Meskipun begitu, emang adegan berantemnya tuh nggak sekeren di John Wick, tapi adegan kelemparnya kayak gini. Fight. KO. Setelah seharian aku nyobain adegan stunt kayak di film-film, aku ngerasain beberapa hal sepanjang prosesku ngelakuinnya. Jadi pas itu tuh bagian pinggul dan selangkangan aku tuh sakit. Soalnya harness Hongkong yang aku pakai tuh emang posisinya gitu ya. Bahkan aku tuh nggak bisa terlalu rapat kakinya loh. Untungnya itu cuman kerasa waktu dipakai aja harnessnya. Dan setelah dilepas udah kembali normal dan lega. Kalau setelahnya masih kerasa, waduh. Gimana ya itu? Nah, sementara punggungku tuh malah kerasa jauh lebih enak. Jadi kemarin waktu punggungku bunyi itu kayaknya beneran kayak dipijat kretek gitu. Untung aja gak kenapa-napa punggungku. Terus yang waktu nge-backflip itu gila, itu tuh mual banget. Untung aja mualnya gak bertahan seharian. Dan kayaknya kalau aku tahu tips dan triksnya biar gak mual waktu backflip, aku gak bakal mual banget. Atau malah harusnya tuh aku minum antimu dulu kali ya sebelum muter. Eits, potong sebentar. Cuma mau bilang terima kasih ke teman-teman semua yang udah bantu kami bikin produksi video kali ini. Karena kalian udah pada beli kaos Azabnya Mindplace yang keren banget ini ya. Ini bahannya enak banget dan kamu tuh harus punya. Nah, makanya beli sekarang jangan sampai kehabisan loh. Link ada di kolom komentar. Tapi pada akhirnya aku ngerasa beruntung karena nggak ngalamin cedera serius dan seluruh tim Javastan mastiin keselamatan aku dan peduli banget buat mastiin aku tuh baik-baik aja. Gimana Mas? Gara-gara itu aku jadi kepikiran kalau bikin stunt yang lebih ekstrim lagi, kayak adegan bakar diri kali ya. Sambil nunggu aku dibakar hidup-hidup, kamu bisa nonton videoku yang ini nih. Aku membuktikan keanehan makanan sinetron Azab. Sama yang ini nih, aku bikin parodi Azab versi lebih ekstrim. Jangan lupa ditonton ya.